Anak muda, kamu mau kemana? Cepat ikuti aku, biar nggak tersesat. Hah? Seorang pendaki di Bukit Trikora tersesat di tengah badai salju yang mematikan. Saat harapan untuk hidup hampir hilang, ia melihat seorang pendaki misterius berdiri di tengah kabut putih, memberi isyarat agar ia mengikutinya keluar dari badai. Berjam-jam ia berjalan mengikuti sosok itu sampai akhirnya ia berhasil kembali ke timnya. Namun ketika mereka memeriksa jalur yang ia lewati di salju, hanya ada satu jejak kaki yang terlihat. Jejak miliknya sendiri. Tidak ada jejak siapapun yang berjalan di depannya. Lalu siapa sebenarnya sosok yang menuntunnya keluar dari badai? Dan kenapa bayangan seseorang justru terlihat berjalan sangat dekat di belakangnya? Sebelum kita masuk ke kisah mengerikan ini, dukung terus cerita-cerita horor seperti ini dengan menekan tombol subscribe. Tuliskan juga di kolom komentar kalian menonton dari kota atau negara mana, agar kita bisa saling menyapa sesama pecinta kisah misteri. Semoga untuk kalian yang sudah subscribe, Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan, serta umur panjang yang penuh berkah. Angin pegunungan berhembus panjang di antara tebing-tebing es Bukit Trikora. Suaranya seperti rintihan yang datang dari dalam bumi. Langit Papua yang biasanya cerah berubah kelabu sejak pagi. Awan tebal menggantung rendah seperti menutupi sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia. Di kaki gunung itu berdiri 5 orang pendaki yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Daniel, pria Indonesia berusia 29 tahun, berdiri paling depan sambil memandang puncak yang tertutup salju putih. Tubuhnya tinggi sekitar 175 cm dengan bahu atletis, kulit sawo matang, wajah oval dengan rahang tegas, rambut hitam pendek yang sedikit bergelombang di bagian depan. Ia mengenakan jaket gunung tebal berwarna merah gelap dengan lapisan dalam hitam, celana pendakian hitam, sarung tangan tebal, dan sepatu gunung yang sudah penuh bekas perjalanan panjang. Di punggungnya tergantung ransel besar berisi perlengkapan ekspedisi. Daniel bukan pendaki sembarangan. Ia sudah menaklukkan banyak gunung di Indonesia, dari Merbabu hingga Rinjani. Namun Bukit Trikora berbeda. Gunung ini terkenal liar, cuacanya tidak bisa diprediksi, dan cerita yang beredar di kalangan pendaki sering membuat orang berpikir 2 kali sebelum datang ke sini. Di belakang Daniel berdiri anggota tim lainnya, Raka, pria Indonesia ras Melayu berusia 32 tahun dengan tubuh tinggi kurus, kulit coklat gelap, rambut hitam lurus yang dipotong pendek, mengenakan jaket gunung biru tua, celana pendakian abu-abu, serta membawa kamera besar di dadanya. Raka adalah dokumentator ekspedisi mereka. Ada juga Bima, pria Indonesia ras Jawa berusia 35 tahun, tubuh besar dan berotot, wajah bulat dengan kumis tipis, kulit sawo matang, mengenakan jaket gunung hijau tua dan ransel yang hampir sebesar tubuhnya. Bima dikenal sebagai orang yang paling kuat membawa logistik di tim itu. Di samping mereka berdiri seorang porter lokal bernama Yonas, pria Papua berusia sekitar 40 tahun, tinggi sedang dengan tubuh kekar, kulit hitam legam, rambut keriting pendek, mengenakan jaket wol coklat tua, celana gunung lusuh, serta sepatu bot tua yang sudah dipakai bertahun-tahun. Mata Yonas tajam dan penuh kewaspadaan. Yonas berdiri diam memandang puncak gunung itu cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Gunung ini tidak selalu suka didatangi manusia. Suasana langsung hening. Daniel menoleh kepadanya sambil tersenyum tipis. Maksudmu cuacanya? Yonas menggeleng pelan. Bukan hanya cuaca. Raka yang sejak tadi sibuk memotret pemandangan akhirnya ikut mendekat. Memangnya ada apa di gunung ini? Yonas menarik napas panjang sebelum menjawab. Pendaki di sini kadang melihat seseorang berjalan di depan mereka saat badai datang. Sosok itu seperti menunjukkan jalan keluar dari kabut. Daniel tertawa kecil. Itu berarti penolong. Yonas menatap Daniel dengan wajah yang tidak ikut tertawa. Masalahnya, kata Yonas pelan, orang yang mengikuti sosok itu kadang tidak pernah kembali. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membawa serpihan salju yang berterbangan di udara. Bima menggosok lengannya. Cerita orang gunung memang selalu menyeramkan. Namun Daniel hanya menepuk bahu Yonas. Tenang saja, kami sudah sering menghadapi badai gunung. Yonas tidak menjawab.
Ia hanya kembali memandang puncak Trikora yang tertutup kabut tipis. Pendakian dimulai 1 jam kemudian. Langkah pertama mereka menapaki jalur batu yang mulai diselimuti salju tipis. Hutan lumut yang basah perlahan berubah menjadi lereng terbuka yang dingin dan sunyi. Semakin tinggi mereka naik, semakin sedikit suara alam yang terdengar. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya suara langkah sepatu mereka yang menginjak salju yang semakin tebal. Hari pertama berjalan lancar. Hari kedua terasa jauh lebih berat. Angin mulai berubah arah dengan cepat, dan suhu turun tajam saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan. Malam itu mereka mendirikan tenda di sebuah punggungan sempit yang dikelilingi tebing batu dan hamparan salju luas. Di dalam tenda, lampu kecil menyala redup. Raka sedang memeriksa kamera. Bima memanaskan air. Daniel membuka peta pendakian sambil memperkirakan jalur hari berikutnya. Sementara Yonas duduk diam di dekat pintu tenda. Matanya menatap keluar ke arah kegelapan gunung. Tiba-tiba ia berkata pelan, "Besok kita harus cepat melewati punggungan atas." "Kenapa?" Yonas menjawab tanpa menoleh. "Karena badai sering datang tiba-tiba di sana." Daniel menutup petanya. "Kita sudah siap." Yonas akhirnya menoleh ke arah mereka semua. "Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu." Semua orang memandangnya. "Jika kalian tersesat saat badai datang, jangan pernah mengikuti siapapun yang berjalan di depan kalian." Bima tertawa kecil. "Kalau itu manusia." Yonas menggeleng perlahan. "Justru masalahnya, kalian tidak akan tahu apakah itu manusia atau bukan." Angin di luar tenda tiba-tiba meraung lebih keras, mengguncang kain tenda seperti tangan besar yang mencoba merobeknya. Daniel tidak menyadari bahwa peringatan itu bukan sekadar cerita. Karena 2 hari lagi, di tengah badai salju yang mematikan, ia benar-benar akan melihat seseorang berdiri menunggunya di tengah kabut putih. Seseorang yang akan menuntunnya keluar dari kematian. Namun sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan berjalan sangat dekat di belakangnya. Pagi di Bukit Trikora datang dengan sunyi yang aneh. Langit terlihat pucat, seolah matahari ragu untuk muncul di balik pegunungan es. Udara begitu dingin hingga napas setiap orang berubah menjadi uap putih yang melayang perlahan di udara beku. Daniel keluar dari tenda paling awal. Ia berdiri di tepi punggungan sambil memandang hamparan salju yang membentang luas sampai ke horizon. Lereng gunung terlihat tenang, terlalu tenang bahkan. Tidak ada suara angin besar, tidak ada tanda badai. Namun entah mengapa perasaan Daniel terasa tidak nyaman. Gunung itu seperti sedang menahan napas. Di belakangnya, resleting tenda terbuka. Raka keluar sambil membawa kameranya. Pria itu masih mengenakan jaket gunung biru tua, sarung tangan hitam tebal, dan penutup kepala wol yang menutupi sebagian rambut hitam lurusnya. "Pemandangannya luar biasa," katanya sambil mengangkat kamera. Daniel mengangguk. Gunung ini seperti dunia lain. Raka mulai memotret punggungan salju yang berkilau di bawah cahaya pagi yang redup. Bima keluar dari tenda berikutnya sambil menggosok tangannya yang kaku. Dingin sekali pagi ini. Ia mengenakan jaket hijau tua yang besar. Ransel hitam tergantung di bahunya. Tubuh besarnya membuatnya terlihat seperti beruang gunung yang berjalan di tengah salju. Di belakangnya, Yonas muncul terakhir. Pria Papua itu langsung memandang langit. Matanya menyipit. "Ada yang tidak beres," katanya pelan. Daniel menoleh. "Langit terlihat biasa saja. Apa maksudmu?" Yonas menunjuk ke arah utara. "Lihat awan itu." Semua orang memandang ke arah yang ia tunjuk. Di kejauhan, awan gelap terlihat seperti dinding besar yang perlahan bergerak ke arah mereka. Angin tiba-tiba berubah. Hembusan dingin datang lebih tajam dari sebelumnya. "Kita harus segera bergerak," kata Yonas tegas. Mereka membongkar tenda dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, seluruh perlengkapan sudah kembali masuk ke ransel masing-masing. Pendakian hari itu dimulai dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya.
Mereka berjalan menyusuri punggungan gunung yang sempit. Di kiri kanan terbentang lereng curam yang tertutup salju tebal. Langkah kaki mereka meninggalkan jejak panjang di permukaan salju yang masih bersih. Awalnya perjalanan terasa normal. Namun setelah 1 jam berjalan, angin mulai berubah menjadi lebih ganas. Butiran salju kecil mulai beterbangan. Kabut putih perlahan muncul dari lereng gunung. Badai datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Langit yang tadi pucat berubah menjadi abu gelap. Angin menderu seperti suara ratusan makhluk yang berteriak bersamaan. Salju mulai turun semakin lebat. "Kita harus turun ke jalur batu," teriak Yonas. Namun suara angin hampir menelan kata-katanya. Semua orang mulai bergerak lebih cepat. Raka yang berada di belakang Daniel berteriak, "Aku hampir tidak bisa melihat apapun." Kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Daniel mencoba tetap mengikuti bayangan tubuh Bima di depannya. Namun badai semakin kuat. Angin memukul tubuh mereka dari segala arah. Salju yang turun seperti menutup dunia. Langkah menjadi semakin sulit. Daniel menunduk untuk melindungi wajahnya dari hantaman salju. Saat ia mengangkat kepala lagi, bayangan Bima di depannya sudah hilang. Daniel berhenti. "Bima!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Angin hanya meraung lebih keras. Daniel memutar tubuhnya mencoba mencari anggota tim lainnya. Kabut salju membuat semuanya terlihat sama. Putih. Kosong. "Sun, Raka!" teriak Daniel lagi. Tidak ada suara balasan. Hanya angin. Jantung Daniel mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba melihat ke arah belakang. Tidak ada siapapun. Jejak kaki yang tadi mereka buat mulai tertutup salju yang terus turun. Dalam hitungan menit saja jalur mereka sudah hampir menghilang. Daniel mengambil radio dari saku jaketnya. Ia menekan tombol komunikasi. "Halo, ini Daniel." Suara statis langsung memenuhi radio. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. "Bima, Raka, Yonas, apakah kalian mendengar?" Radio hanya mengeluarkan suara berderak. Daniel memandang sekelilingnya. Badai semakin buruk. Kabut menelan seluruh lereng gunung. Ia sekarang benar-benar sendirian. Dingin mulai merayap masuk ke dalam tubuhnya. Sarung tangan tebalnya mulai dipenuhi lapisan es. Napasnya terasa semakin berat. Jika ia tidak menemukan jalur yang benar, ia bisa mati membeku di sini. Daniel mencoba berjalan perlahan mengikuti arah yang menurutnya turun. Namun setiap langkah terasa seperti masuk ke dunia yang sama sekali asing. Kabut membuat semua arah terlihat sama. Beberapa menit kemudian, atau mungkin 1 jam, Daniel bahkan sudah tidak yakin lagi. Kakinya mulai terasa lemah. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Saat itulah ia melihat sesuatu. Di tengah kabut putih badai salju, sekitar 30 meter di depannya, ada seseorang berdiri. Sosok itu terlihat seperti pendaki. Tubuhnya tertutup pakaian gunung gelap. Ransel besar tergantung di punggungnya. Ia berdiri diam, seolah menunggu Daniel. Daniel merasa dadanya dipenuhi harapan. Akhirnya ada orang lain. "Hei!" teriak Daniel sambil melambaikan tangan. Sosok itu tidak menjawab. Namun perlahan ia mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar Daniel mengikutinya. Daniel mulai berjalan mendekat. Angin masih meraung. Kabut masih tebal. Namun ada satu hal yang aneh. Pendaki itu tidak bergerak untuk menyambutnya. Ia hanya berbalik dan mulai berjalan menjauh ke dalam badai, tanpa pernah menoleh ke belakang. Daniel berdiri beberapa detik di tengah badai salju sambil menatap sosok yang berjalan menjauh di depannya. Angin berteriak keras di antara lereng gunung. Serpihan salju beterbangan seperti ribuan jarum es yang menghantam wajahnya. Namun di tengah kekacauan itu, sosok pendaki di depan Daniel terlihat berjalan dengan langkah yang anehnya sangat tenang.
Seolah badai yang menggila di sekitar mereka tidak memengaruhinya sama sekali. Daniel mengangkat tangannya mencoba memanggil. "Hei, tunggu." Suara Daniel langsung ditelan oleh angin yang meraung keras. Pendaki itu tidak berhenti. Ia tidak menoleh. Ia hanya terus berjalan di depan Daniel dengan langkah stabil, menyusuri jalur yang hampir tidak terlihat di tengah kabut putih yang pekat. Daniel menggertakkan giginya menahan dingin. Jika ia kehilangan sosok itu sekarang, ia mungkin tidak akan pernah menemukan jalan keluar dari badai ini. Daniel segera berjalan lebih cepat mengikuti langkah pendaki misterius itu. Salju semakin tebal. Kaki Daniel tenggelam cukup dalam setiap kali melangkah. Nafasnya mulai terengah. Dada terasa panas sementara udara di sekelilingnya begitu dingin. Namun pendaki di depan itu berjalan dengan kecepatan yang tidak berubah. Ia tidak tergesa. Ia juga tidak terlihat kesulitan. Tubuhnya hanya menjadi bayangan gelap yang bergerak di tengah kabut. Daniel mencoba memperhatikan lebih jelas. Pendaki itu mengenakan jaket gunung panjang berwarna gelap, ransel besar di punggungnya, serta penutup kepala yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dari belakang hanya terlihat tubuhnya yang tinggi dan bahunya yang agak sempit. Daniel kembali mencoba memanggil. "Mas, tunggu sebentar." Tidak ada jawaban. Pendaki itu tetap berjalan tanpa memperlambat langkahnya. Daniel mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya pendaki yang bertemu orang lain di tengah badai akan berhenti atau setidaknya berbicara. Mereka akan memastikan kondisi satu sama lain. Namun sosok ini tidak melakukan itu. Ia seperti tidak ingin berbicara. Ia hanya ingin Daniel terus mengikutinya. Badai semakin kuat. Angin mendorong tubuh Daniel dari samping, membuatnya beberapa kali hampir kehilangan keseimbangan. Namun jalur yang mereka lalui terasa semakin jelas. Mereka melewati punggungan sempit yang di kiri kanannya terdapat jurang putih yang dalam. Daniel tidak pernah melihat jalur ini sebelumnya di peta pendakian mereka. Bagaimana orang ini tahu jalan ini? Daniel mencoba berpikir sambil terus berjalan. Mungkin ia pendaki yang sangat berpengalaman. Mungkin ia sudah sering melewati jalur ini. Mungkin ia adalah tim lain yang kebetulan berada di gunung yang sama. Namun satu hal yang mulai membuat Daniel tidak nyaman adalah jarak antara mereka. Pendaki itu selalu berjalan sekitar 10 meter di depan Daniel. Tidak lebih dekat, tidak juga lebih jauh. Seolah ia tahu persis seberapa jauh Daniel harus berada di belakangnya. Daniel mempercepat langkahnya. Ia ingin mendekat agar bisa melihat wajah orang itu. Namun setiap kali Daniel mencoba mempercepat, sosok itu juga tampak berjalan sedikit lebih cepat. Jarak itu tetap sama. 10 meter. Tidak pernah berubah. Daniel mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin ini hanya perasaan saja. Mungkin badai membuat semuanya terasa aneh. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu yang jauh lebih ganjil terjadi. Daniel tanpa sengaja menunduk melihat permukaan salju di bawah kakinya. Ia melihat jejak kakinya sendiri tercetak jelas di salju tebal. Namun saat ia mengangkat pandangan sedikit ke depan, salju di jalur yang dilalui pendaki misterius itu terlihat aneh. Permukaannya tetap mulus. Tidak ada bekas injakan. Daniel berhenti berjalan. Dadanya terasa tiba-tiba dingin bukan karena suhu. Ia menatap jalur di depan dengan mata membelalak. Pendaki itu masih berjalan. Namun salju di bawah kakinya tetap utuh. Seolah ia tidak menyentuh permukaan tanah sama sekali. Daniel menelan ludah. Tidak mungkin. Ia menggosok matanya sebentar. Mungkin kabut membuat penglihatannya salah. Daniel kembali berjalan. Ia terus memperhatikan kaki pendaki di depan. Langkah demi langkah. Namun salju itu tetap tidak berubah. Tidak ada jejak. Tidak ada lubang bekas sepatu. Hanya permukaan putih yang bersih. Daniel mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Mas!" teriaknya sekali lagi. Pendaki itu tidak menjawab. Namun sesuatu yang membuat Daniel merinding terjadi.
Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat lagi agar Daniel terus mengikuti. Gerakan tangannya kaku, tidak seperti orang yang kelelahan berjalan di tengah badai. Gerakan itu terlalu tenang, terlalu pasti, seperti seseorang yang sudah tahu persis kemana mereka akan pergi. Daniel mulai mengingat sesuatu. Kata-kata Yonas di dalam tenda 2 malam yang lalu. Jika kalian tersesat saat badai datang, jangan pernah mengikuti siapapun yang berjalan di depan kalian. Daniel berhenti lagi. Angin mengguncang tubuhnya. Salju beterbangan di sekelilingnya. Pendaki itu berjalan semakin jauh. Namun tiba-tiba sosok itu berhenti. Perlahan. Sangat perlahan. Ia memutar tubuhnya sedikit ke arah Daniel. Kabut tebal menutupi wajahnya. Daniel tidak bisa melihat jelas. Namun ia merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari balik penutup kepala itu. Sesuatu yang tidak terasa seperti manusia. Daniel berdiri membeku di tempatnya. Pendaki itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Menunggu. Seolah memastikan Daniel tidak berhenti mengikuti. Daniel merasakan hawa dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Namun jika ia berhenti sekarang, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari badai ini. Dengan napas berat dan jantung berdegup keras, Daniel akhirnya melangkah lagi, mengikuti sosok itu lebih jauh ke dalam kabut salju Bukit Trikora, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang berjalan sangat dekat, tepat di belakangnya. Angin masih meraung di punggungan Bukit Trikora ketika Daniel kembali melangkah mengikuti sosok pendaki misterius di depannya. Salju terus turun tanpa henti, menutup dunia dengan warna putih yang membuat mata terasa perih. Setiap langkah terasa berat, seolah gunung itu sedang berusaha menelan siapapun yang berani berjalan di atas tubuhnya. Sosok di depan Daniel terus berjalan tanpa suara. Langkahnya stabil, tenang, seolah ia tidak terpengaruh oleh badai yang menggila di sekeliling mereka. Daniel mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin orang itu hanya sangat berpengalaman. Mungkin ia sudah berkali-kali mendaki gunung ini. Namun perasaan aneh tetap tidak mau hilang dari dada Daniel. Ia terus memperhatikan jalur yang mereka lalui. Punggungan yang mereka susuri terasa semakin sempit. Di sisi kiri terbentang lereng curam yang jatuh ke jurang dalam yang tertutup kabut salju. Di sisi kanan berdiri dinding batu besar yang setengah tertimbun es. Daniel tidak pernah melihat jalur seperti ini di peta pendakian mereka. Ia ingat dengan jelas jalur resmi menuju titik pertemuan tim. Jalur itu seharusnya melewati lereng terbuka yang lebih landai. Namun sekarang mereka berjalan di tempat yang sama sekali berbeda. Tempat yang terasa terlalu sunyi. Daniel mencoba memanggil lagi. "Mas, apakah ini jalur menuju punggungan utama?" Tidak ada jawaban. Pendaki itu tetap berjalan. Langkahnya tidak berubah. Daniel mulai merasa tenggorokannya kering meskipun udara begitu dingin. Ia mencoba mempercepat langkah agar bisa sejajar dengan sosok itu. Namun setiap kali Daniel melangkah lebih cepat, pendaki itu juga tampak berjalan sedikit lebih cepat. Jarak 10 meter itu tidak pernah berubah. Seolah ada garis tak terlihat yang tidak boleh dilanggar. Badai semakin tebal. Kabut salju berputar-putar di udara seperti makhluk hidup yang mengawasi mereka. Daniel mulai mendengar sesuatu di balik suara angin. Suara aneh. Seperti bisikan yang sangat jauh. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang menyusup di antara celah batu. Namun suara itu kembali terdengar. Sama, panjang. Seperti seseorang yang memanggil dari kejauhan. Daniel berhenti sebentar. Ia memutar kepalanya mencoba mencari sumber suara itu. Namun yang terlihat hanya kabut putih yang bergerak tanpa bentuk. Pendaki misterius di depan tiba-tiba berhenti berjalan. Daniel hampir menabraknya karena jarak mereka terlalu dekat. Sosok itu berdiri diam. Tubuhnya tegak menghadap lereng yang tertutup salju. Daniel memperhatikan dengan napas tertahan. Pendaki itu perlahan mengangkat tangannya. Ia menunjuk ke arah kanan.
Di balik kabut salju yang bergerak perlahan, Daniel mulai melihat sesuatu. Sebuah jalur sempit. Jalur itu terlihat seperti celah di antara dua dinding batu besar yang tertutup lapisan es. Jalur itu hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan sangat teliti. Daniel merasa dadanya berdebar. Ia tidak pernah melihat jalur ini sebelumnya. Pendaki misterius itu kembali berjalan. Ia memasuki celah batu itu tanpa ragu. Daniel berdiri beberapa detik di depan jalur tersebut. Perasaan aneh kembali muncul di dalam dirinya. Tempat itu terasa seperti pintu menuju sesuatu yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Namun badai di belakangnya semakin kuat. Angin mengguncang tubuhnya. Jika ia tetap berada di luar, ia bisa mati membeku. Dengan napas berat Daniel akhirnya mengikuti. Ia melangkah masuk ke dalam celah batu itu. Segera setelah ia masuk, sesuatu yang aneh terjadi. Angin badai tiba-tiba melemah. Suara angin yang tadi meraung seperti ribuan makhluk sekarang berubah menjadi hembusan yang jauh lebih tenang. Celah batu itu seperti lorong alami yang melindungi mereka dari badai. Salju di dalam jalur itu juga jauh lebih tipis. Daniel merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena semakin dalam ia berjalan di jalur sempit itu, suasana di sekitarnya terasa semakin ganjil. Dinding batu di kiri kanan terlihat sangat tua. Permukaannya dipenuhi retakan dan lapisan es yang membentuk pola aneh. Beberapa batu terlihat seperti memiliki bentuk yang tidak biasa. Seperti wajah yang membeku di dalam batu. Daniel mencoba mengusir pikiran itu. Ini hanya imajinasi. Ia terus berjalan. Pendaki misterius itu masih berada di depan. Langkahnya tetap sama. Tenang. Pasti. Namun ada sesuatu yang mulai membuat Daniel merasa semakin tidak nyaman. Udara di jalur itu terasa berbeda. Bukan hanya dingin. Ada bau aneh yang samar di udara. Bau lembab yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau tempat yang sudah sangat lama tidak tersentuh manusia. Daniel mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Ia kembali mengingat kata-kata Yonas. Jangan pernah mengikuti siapapun yang berjalan di depan kalian saat badai datang. Daniel mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Orang ini pasti manusia. Ia pasti hanya seorang pendaki yang kebetulan lewat. Namun tiba-tiba pendaki misterius itu berhenti lagi. Perlahan ia memutar tubuhnya sedikit. Untuk pertama kalinya sejak Daniel melihatnya. Sosok itu benar-benar menghadap ke arah Daniel. Kabut tipis masih menutupi wajahnya. Namun Daniel dapat melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Penutup kepala orang itu terbuka sedikit. Cukup untuk memperlihatkan sebagian wajahnya. Namun wajah itu terlihat aneh. Terlalu pucat. Terlalu diam. Dan yang paling membuat Daniel merinding. Mata sosok itu terlihat seperti tidak berkedip sama sekali. Pendaki itu menatap Daniel beberapa detik. Lalu perlahan mengangkat tangannya lagi. Memberi isyarat agar Daniel terus berjalan mengikutinya. Daniel tidak tahu mengapa kakinya tetap bergerak. Seolah ada kekuatan yang mendorongnya untuk terus mengikuti. Lebih jauh. Lebih dalam. Ke jalur yang tidak pernah ada di peta manapun. Daniel terus berjalan di belakang sosok pendaki misterius itu tanpa benar-benar memahami mengapa ia tetap mengikutinya. Ada sesuatu yang tidak wajar pada orang itu, sesuatu yang membuat seluruh naluri Daniel sebagai manusia merasa gelisah. Namun badai di belakangnya jauh lebih menakutkan daripada sosok yang berjalan di depannya. Celah batu yang mereka lalui semakin panjang. Dinding batu tinggi berdiri di kiri dan kanan seperti lorong alami yang dibuat oleh gunung sejak ribuan tahun lalu. Angin badai yang tadi mengamuk di luar hanya terdengar seperti raungan jauh yang teredam oleh batu-batu raksasa itu. Daniel memperhatikan langkah kakinya sendiri. Jejak sepatu gunungnya tercetak jelas di salju yang tipis di dasar jalur. Namun setiap kali ia mengangkat pandangan ke depan, salju di bawah kaki sosok pendaki itu tetap mulus. Tidak ada jejak, tidak ada bekas langkah. Hanya permukaan putih yang seolah belum pernah diinjak siapapun.
Jantung Daniel kembali berdetak keras. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin salju di depan terlalu keras untuk meninggalkan jejak. Namun semakin lama ia berjalan, semakin jelas bahwa penjelasan itu tidak masuk akal. Pendaki itu berjalan cukup berat dengan ransel besar. Seharusnya tetap ada bekas langkah. Namun tidak ada apapun. Daniel menelan ludah. Ia mulai berdoa dalam hati kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk keluar dari badai ini. Lorong batu itu akhirnya mulai melebar. Di ujungnya terlihat cahaya putih yang lebih terang. Pendaki misterius itu berjalan menuju cahaya tersebut. Daniel mengikuti dengan langkah berat. Ketika ia keluar dari celah batu itu, pemandangan di depannya membuatnya berhenti sejenak. Mereka sekarang berada di sebuah punggungan gunung yang luas. Salju terbentang sampai ke tepi jurang yang dalam. Kabut badai masih berputar di kejauhan, namun di tempat itu angin terasa jauh lebih tenang. Seolah punggungan itu berada di dalam perlindungan yang aneh dari amukan badai. Pendaki misterius itu tidak berhenti. Ia berjalan menyusuri punggungan itu dengan langkah yang sama. Daniel mengikuti dengan napas yang semakin berat. Tubuhnya mulai kelelahan. Kakinya terasa kaku karena dingin. Namun ia tidak berani berhenti. Ia takut kehilangan sosok itu di tengah kabut. Beberapa waktu kemudian, Daniel mulai melihat sesuatu di kejauhan. Awalnya hanya titik kecil di tengah kabut. Namun semakin lama semakin jelas. Titik-titik cahaya. Lampu. Daniel langsung merasakan dadanya dipenuhi harapan. Itu lampu kepala para pendaki. Timnya. Mereka pasti sedang mencarinya. Daniel mempercepat langkahnya. Pendaki misterius itu masih berjalan di depan. Namun sekarang jarak mereka mulai bertambah jauh. Seolah tugasnya sudah hampir selesai. Daniel hampir berlari sekarang. Lampu-lampu itu semakin jelas. Ia mulai mendengar suara orang-orang yang berteriak. Daniel, apakah itu kamu? Itu suara Bima. Daniel berteriak dengan seluruh tenaganya. Aku di sini. Beberapa sosok mulai berlari ke arahnya. Raka muncul dari kabut dengan wajah penuh kelegaan. Di belakangnya terlihat Bima dan Yonas. Mereka semua terlihat kelelahan dan cemas. Daniel hampir jatuh ketika mereka akhirnya bertemu. Bima langsung memegang bahunya. Kami pikir kamu sudah hilang. Raka menatapnya dengan mata lebar. Kami sudah mencari ke segala arah. Yonas berdiri sedikit di belakang. Matanya tajam memandang Daniel. Daniel mencoba mengatur napasnya. Ada seseorang yang menolongku, katanya dengan suara serak. Semua orang terdiam. Siapa? Daniel menunjuk ke arah punggungan di belakangnya. Pendaki yang menuntunku keluar dari badai. Ia berjalan di depan sepanjang perjalanan. Aku mengikuti jalurnya sampai ke sini. Raka segera menoleh ke arah yang Daniel tunjuk. Kabut salju masih bergerak perlahan di punggungan itu. Namun tidak ada siapapun. Hanya hamparan salju yang luas. Pendaki itu sudah menghilang. Daniel mengerutkan kening. Tunggu, katanya pelan. Ia memutar tubuhnya mencoba mencari sosok yang ia ikuti selama berjam-jam itu. Namun tidak ada bayangan manusia di sana. Seolah orang itu tidak pernah ada. Bima menepuk bahu Daniel. Mungkin ia sudah turun duluan. Namun Yonas tidak berkata apapun. Matanya masih memandang punggungan itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, Yonas berjalan perlahan menuju jalur yang baru saja dilalui Daniel. Ia menunduk melihat permukaan salju. Lampu kepala mereka menerangi tanah putih itu. Raka ikut mendekat. Apa yang kamu lihat? Yonas tidak langsung menjawab. Ia terus memperhatikan salju di depan mereka. Daniel juga berjalan mendekat. Lalu ia melihatnya. Jejak kaki. Jejak sepatu gunung yang panjang membentang di salju. Jejak itu datang dari arah badai. Menuju tempat mereka berdiri sekarang. Namun sesuatu yang membuat semua orang tiba-tiba terdiam. Jejak itu hanya satu baris.
Tidak ada jejak lain di depan. Tidak ada jejak lain di samping. Hanya satu jalur langkah. Langkah milik Daniel sendiri. Yonas menatap jejak itu cukup lama. Kemudian ia menoleh perlahan kepada Daniel. Dengan suara pelan yang hampir tenggelam oleh angin, ia berkata, "Kamu yakin? Kamu mengikuti seseorang?" Angin malam mulai turun perlahan di punggungan Bukit Trikora. Badai besar yang tadi mengamuk perlahan menjauh ke sisi lain gunung, meninggalkan kesunyian yang terasa jauh lebih mencekam daripada raungan angin sebelumnya. Lampu kepala para pendaki menerangi hamparan salju putih di depan mereka. Daniel berdiri terpaku menatap tanah di bawah kakinya. Jejak itu jelas terlihat. Satu jalur langkah yang datang dari arah badai menuju tempat mereka berdiri sekarang. Jejak sepatu gunung. Jejak miliknya sendiri. Namun tidak ada jejak lain. Tidak ada bekas langkah orang yang berjalan di depan. Tidak ada bekas sepatu yang menunjukkan seseorang telah menuntunnya keluar dari badai. Raka menunduk lebih dekat, mencoba memastikan apa yang mereka lihat. Ia menyapu salju dengan sarung tangannya. Permukaan salju di depan jejak Daniel tetap mulus, seperti kain putih yang belum pernah disentuh siapapun. "Ini tidak mungkin," gumam Raka pelan. Bima menggaruk kepalanya yang tertutup topi wol. "Kamu bilang ada seseorang yang berjalan di depanmu." Daniel mengangguk dengan wajah pucat. "Ya, ia berjalan terus di depanku. Aku mengikutinya sepanjang perjalanan. Ia menunjukkan jalur ini." Daniel menunjuk ke arah punggungan yang baru saja ia lalui. Namun ketika mereka semua kembali melihat ke arah itu, hanya ada kabut tipis yang bergerak perlahan di atas salju yang luas. Tidak ada satupun manusia di sana. Yonas masih menatap jejak di tanah dengan wajah yang semakin serius. Matanya yang tajam bergerak mengikuti jalur langkah Daniel dari ujung hingga ke tempat mereka berdiri. Kemudian ia menarik napas panjang. "Ini bukan pertama kalinya terjadi," katanya pelan. Semua orang menoleh kepadanya. "Apa maksudmu?" tanya Bima. Yonas berdiri perlahan. Ia memandang punggungan gunung yang gelap di kejauhan. Banyak pendaki yang tersesat di gunung ini saat badai datang. Beberapa dari mereka mengatakan hal yang sama seperti Daniel. Raka menelan ludah. Apa yang mereka katakan? Yonas menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari gunung. Mereka mengatakan ada seseorang yang menuntun mereka keluar dari badai. Daniel merasakan bulu kuduknya berdiri. "Persis seperti yang terjadi padaku." Yonas mengangguk perlahan. Namun setiap kali jejak mereka diperiksa, selalu hanya ada satu jejak. Hanya jejak milik orang yang tersesat. Bima mencoba tertawa kecil untuk mengusir rasa tidak nyaman. Mungkin saja salju di depan terlalu keras untuk meninggalkan bekas. Yonas menatapnya. Jika begitu, seharusnya jejak Daniel juga tidak ada. Semua orang langsung terdiam. Angin dingin menyapu punggungan itu perlahan. Salju berkilau pucat di bawah cahaya lampu kepala mereka. Daniel mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari badai tadi. Ia mengingat setiap langkah yang ia lakukan. Ia ingat jelas sosok pendaki yang berjalan di depannya. Tubuh tinggi, jaket gelap, ransel besar. Langkah yang tenang, isyarat tangan yang menyuruhnya mengikuti. Itu bukan halusinasi. Daniel yakin ia benar-benar melihat seseorang. Lalu kenapa tidak ada jejaknya? Raka tiba-tiba berkata, "Tunggu." Semua orang menoleh kepadanya. Raka membuka ransel kecilnya. Ia mengeluarkan kamera yang sejak pagi tergantung di dadanya. Kamera itu masih menyala. "Aku merekam sebagian perjalanan hari ini," katanya. Mungkin ada sesuatu yang tertangkap kamera sebelum badai datang. Daniel langsung mendekat. Jika sosok itu muncul dalam rekaman, mereka akan tahu bahwa ia bukan berhalusinasi. Raka menyalakan layar kamera. Lampu kecil dari layar itu menyinari wajah mereka yang tegang. Rekaman pertama menunjukkan perjalanan pagi tadi. Mereka berjalan bersama di punggungan. Angin mulai menguat. Kabut datang.
Lalu layar berubah menjadi lebih buram ketika badai mulai menggila. Suara angin terdengar keras dalam rekaman itu. Beberapa saat kemudian kamera hanya menunjukkan warna putih yang bergerak kacau. Raka mempercepat rekaman itu. Lalu tiba-tiba gambar menjadi lebih jelas. Rekaman menunjukkan seseorang berjalan di tengah badai salju. Orang itu adalah Daniel. Ia terlihat berjalan dengan langkah berat. Sendirian. Daniel menatap layar dengan napas tertahan. Mana orang yang menuntunku? Rekaman itu terus berjalan. Daniel terlihat terus melangkah di tengah badai. Tidak ada siapapun di depan. Tidak ada siapapun di samping. Ia benar-benar berjalan sendirian. Jantung Daniel mulai berdetak semakin cepat. Ini tidak mungkin. Aku mengikuti seseorang. Raka memutar rekaman itu sedikit lebih lambat. Semua orang memperhatikan layar kamera dengan sangat teliti. Daniel terus berjalan dalam rekaman itu. Namun ketika rekaman mencapai beberapa detik terakhir, sesuatu yang aneh muncul. Di atas permukaan salju, di belakang tubuh Daniel, terlihat bayangan panjang. Bayangan seseorang. Seseorang yang berjalan sangat dekat di belakangnya. Semua orang membeku. Namun yang paling membuat darah mereka terasa dingin adalah satu hal. Bayangan itu tidak memiliki tubuh di depan Daniel. Seolah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telah berjalan sangat dekat di belakang Daniel sepanjang perjalanan keluar dari badai. Yonas menatap layar kamera itu cukup lama. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Mungkin kamu tidak mengikuti siapa-siapa. Mungkin sesuatu itulah yang menuntunmu keluar dari badai." Angin malam di punggungan Bukit Trikora berhembus perlahan seperti napas panjang dari gunung yang sangat tua. Salju di sekeliling mereka memantulkan cahaya lampu kepala para pendaki, membuat dunia di sekitar terlihat pucat dan tidak nyata. Daniel masih menatap layar kamera di tangan Raka. Rekaman itu berhenti pada gambar yang membuat darahnya terasa dingin. Bayangan panjang di salju. Bayangan seseorang yang berjalan sangat dekat di belakang Daniel. Namun tidak ada tubuh yang menciptakan bayangan itu. Daniel merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap Raka dengan wajah pucat. "Kamu melihat itu juga?" Raka mengangguk perlahan. Matanya masih terpaku pada layar. "Aku melihatnya." Bima mendekat dengan langkah berat. Ia ikut menatap layar kamera itu. Wajahnya yang biasanya santai sekarang terlihat tegang. "Itu bayangan siapa?" Tidak ada yang menjawab. Yonas berdiri sedikit menjauh dari mereka. Matanya tidak melihat layar kamera. Ia justru memandang punggungan gunung yang gelap di kejauhan. Daniel mematikan kamera itu perlahan. Suasana di sekitar mereka menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin yang berhembus di atas salju. Beberapa detik kemudian Daniel berkata pelan, "Aku tidak merasa ada siapapun di belakangku saat berjalan tadi." Yonas akhirnya berbicara. "Mungkin memang tidak ada yang bisa kamu rasakan." Daniel menoleh kepadanya. "Apa maksudmu?" Yonas berjalan mendekat. Lampu di kepalanya menerangi wajahnya yang terlihat lebih serius dari sebelumnya. "Gunung ini sudah tua," katanya pelan. "Lebih tua dari semua cerita manusia. Di beberapa tempat seperti ini, ada sesuatu yang hidup bersama gunung." Raka mengerutkan kening. "Maksudmu roh penjaga?" Yonas menggeleng perlahan. "Aku tidak tahu apa namanya. Namun orang-orang tua di desa sering mengatakan, ada makhluk yang muncul ketika seseorang hampir mati di gunung." Daniel merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Makhluk apa?" Yonas menatapnya. "Makhluk yang kadang menuntun orang keluar dari bahaya. Namun tidak semua orang beruntung setelah bertemu dengannya." Bima mencoba menertawakan suasana. "Jadi makhluk itu menolong Daniel?" Yonas tidak ikut tertawa. Kadang ia menolong. Kadang ia hanya memastikan seseorang tidak mati sebelum waktunya. Daniel merasa bulu kuduknya berdiri. Perkataan itu terasa seperti sesuatu yang tidak selesai.
Seperti ada bagian yang tidak diucapkan. Apa maksudmu tidak mati sebelum waktunya? Yonas menatap Daniel cukup lama sebelum menjawab. Karena orang yang bertemu makhluk itu sering mengatakan satu hal yang sama. Semua orang di sekitar mereka menunggu jawabannya. Yonas melanjutkan dengan suara rendah. Mereka merasa tidak pernah benar-benar sendirian setelah turun dari gunung. Angin tiba-tiba bertiup lebih kuat. Salju di sekitar mereka berputar seperti kabut putih. Daniel merasakan sesuatu yang tidak nyaman di punggungnya. Seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Ia perlahan menoleh. Namun yang terlihat hanya kabut tipis dan kegelapan gunung. Tidak ada siapapun. Bima menepuk bahu Daniel. Tenang saja. Kita semua sudah terlalu lelah. Besok kita turun gunung. Daniel mengangguk. Namun perasaan aneh itu tidak hilang. Mereka akhirnya mendirikan tenda di punggungan itu. Malam semakin gelap. Angin kembali tenang. Di dalam tenda kecil yang sempit, mereka mencoba beristirahat. Raka sudah tertidur lebih dulu. Bima juga mulai mendengkur pelan. Namun Daniel tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit tenda yang bergetar pelan tertiup angin. Pikirannya terus kembali pada rekaman kamera itu. Bayangan di belakangnya. Bayangan yang tidak memiliki tubuh. Daniel akhirnya memejamkan mata. Namun beberapa saat kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara. Sangat pelan. Seperti langkah kaki di atas salju. Daniel membuka matanya. Suara itu terdengar lagi. Krak, krak. Langkah kaki perlahan di luar tenda. Daniel menahan napas. Ia berpikir mungkin salah satu anggota tim keluar tenda. Namun beberapa detik kemudian ia menyadari sesuatu. Langkah itu tidak berhenti. Langkah itu berjalan mengelilingi tenda mereka. Perlahan. Sangat perlahan. Daniel duduk perlahan. Bima masih tidur. Raka juga tidak bergerak. Langkah itu berhenti tepat di belakang tenda. Beberapa detik tidak ada suara apapun. Kemudian sesuatu yang membuat tubuh Daniel membeku terjadi. Bayangan seseorang muncul di dinding tenda. Bayangan tinggi. Berdiri diam. Sangat dekat. Daniel merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tahu dengan pasti. Tidak ada siapapun di luar tenda tadi. Semua anggota tim ada di dalam. Namun bayangan itu tetap ada. Berdiri di sana. Diam. Seolah sedang menatap langsung ke arah Daniel. Dan untuk pertama kalinya sejak ia turun dari badai, Daniel mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang berjalan bersamanya keluar dari badai. Mungkin belum benar-benar pergi dari gunung itu. Daniel duduk membeku di dalam tenda kecil itu. Napasnya terasa berat dan pendek, sementara matanya terpaku pada bayangan yang menempel di dinding kain tenda. Bayangan itu tinggi. Bentuknya seperti tubuh manusia. Kepala, bahu, dan lengan terlihat jelas di permukaan kain yang bergetar pelan karena angin. Namun ada satu hal yang membuat seluruh tubuh Daniel terasa dingin. Tidak ada suara napas dari luar. Tidak ada suara langkah kaki lagi. Bayangan itu hanya berdiri diam. Sangat dekat. Seolah seseorang sedang berdiri tepat di belakang tenda dan memandang ke dalam. Daniel perlahan menoleh ke arah Bima dan Raka. Keduanya masih tertidur lelap. Suara dengkuran Bima terdengar pelan di dalam tenda. Daniel menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin salah satu dari mereka keluar tenda tadi. Namun ia tahu itu tidak mungkin. Ia melihat mereka tertidur sejak beberapa saat yang lalu. Langkah di luar tadi bukan milik mereka. Bayangan di dinding tenda itu tidak bergerak. Namun perlahan bentuknya terlihat semakin jelas. Kepala yang sedikit miring. Bahunya yang panjang. Daniel merasakan keringat dingin mulai muncul di punggungnya meskipun udara di dalam tenda sangat dingin. Ia mencoba berdoa dalam hati kepada Tuhan agar diberi keberanian. Tangannya perlahan meraih senter kecil yang berada di sampingnya.
Gerakannya sangat hati-hati agar tidak membangunkan yang lain. Bayangan itu masih ada. Diam. Menunggu. Daniel menyalakan senter itu. Cahaya kecil langsung menyinari dinding tenda. Bayangan itu tetap terlihat. Tidak bergerak. Daniel mengangkat senter itu perlahan. Cahaya diarahkan ke arah bayangan tersebut. Dan pada saat yang sama, bayangan itu bergerak sedikit. Seolah kepala sosok itu sedang menoleh. Daniel hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Ia menahan napas. Tubuhnya kaku. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Lalu tiba-tiba bayangan itu menghilang. Seperti asap yang ditiup angin. Daniel langsung membuka resleting tenda dengan cepat. Udara dingin malam langsung menerpa wajahnya. Ia mengarahkan senter keluar. Cahaya kecil itu menyapu hamparan salju di sekitar tenda. Tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan manusia. Hanya punggungan gunung yang sunyi di bawah langit malam yang gelap. Daniel keluar setengah badan dari tenda. Ia menyapu cahaya senter ke arah kanan. Kemudian ke kiri. Tidak ada apapun. Salju di sekitar tenda terlihat halus dan tenang. Tidak ada jejak kaki baru. Tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja berdiri di sana. Daniel merasa dadanya semakin sesak. Ia kembali masuk ke dalam tenda. Resleting ditutup dengan cepat. Bima terbangun sedikit. Ia mengangkat kepala dengan mata setengah terbuka. Ada apa? Daniel ragu sejenak sebelum menjawab. Aku mendengar langkah di luar tadi. Bima menguap. Mungkin angin. Tidak ada siapapun di sini selain kita. Bima kembali menjatuhkan kepalanya ke kantong tidur. Dalam beberapa detik ia sudah tertidur lagi. Namun Daniel tidak bisa memejamkan matanya. Ia terus menatap dinding tenda itu. Menunggu bayangan itu muncul kembali. Namun sampai waktu yang terasa sangat lama. Tidak ada apapun yang terjadi. Akhirnya kelelahan membuat Daniel tertidur juga. Pagi datang dengan cahaya pucat yang perlahan masuk ke dalam tenda. Daniel terbangun dengan tubuh terasa kaku. Bima sudah bangun lebih dulu. Raka sedang menyiapkan peralatan di luar. Kamu tidur seperti orang yang dikejar mimpi, kata Bima sambil tertawa kecil. Daniel keluar dari tenda dengan wajah masih tegang. Udara pagi sangat dingin. Langit terlihat lebih cerah dari kemarin. Badai sudah benar-benar pergi. Raka memandang Daniel. Hari ini kita turun gunung. Semua orang mulai bersiap. Namun Daniel tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi malam. Ia akhirnya berjalan ke belakang tenda. Ke tempat ia melihat bayangan itu tadi malam. Salju masih terlihat halus. Namun ketika Daniel memperhatikan lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdetak keras. Di belakang tenda, ada jejak kaki. Bukan satu, bukan dua, melainkan jejak yang mengelilingi tenda mereka. Jejak itu berjalan melingkar. Perlahan, seolah seseorang berjalan mengitari mereka sepanjang malam. Daniel berlutut memperhatikan lebih dekat. Jejak itu tidak dalam. Seperti langkah yang sangat ringan. Namun bentuknya jelas seperti jejak manusia. Daniel berdiri dengan napas berat. Raka melihatnya dari kejauhan. Ada apa? Daniel menunjuk ke arah salju. Semua orang mendekat. Bima mengerutkan kening. Jejak siapa ini? Yonas yang datang terakhir langsung terdiam ketika melihatnya. Matanya mengikuti jalur jejak itu. Jejak itu berputar mengelilingi tenda mereka. Lalu berhenti tepat di belakang tempat Daniel tidur tadi malam. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Angin pagi berhembus pelan. Salju berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai muncul. Daniel menatap Yonas. Semalam ada sesuatu di luar tenda. Yonas tidak menjawab. Ia hanya menatap jejak itu dengan wajah yang semakin gelap. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Jejak ini bukan datang dari gunung." Semua orang menatapnya. Lalu dari mana? Yonas menatap Daniel.
Jejak ini datang dari tempat yang sama dengan bayangan yang mengikuti kamu keluar dari badai. Pagi di punggungan Bukit Trikora terasa lebih terang dari hari sebelumnya. Matahari akhirnya muncul di balik gunung yang tertutup salju, menyinari hamparan putih yang luas dengan cahaya pucat yang menyilaukan mata. Namun cahaya itu tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di dalam dada Daniel. Ia masih berdiri menatap jejak yang melingkari tenda mereka. Jejak itu terlihat jelas di atas salju yang tipis. Langkah-langkah ringan yang berjalan memutari tenda sepanjang malam. Semua anggota tim berdiri diam memperhatikannya. Bima akhirnya memecah keheningan. Ini pasti jejak salah satu dari kita yang keluar tadi malam. Raka menggeleng. Tidak mungkin. Aku tidak keluar sama sekali. Daniel juga menggeleng. Aku juga tidak keluar setelah menutup tenda. Semua mata kemudian beralih kepada Yonas. Pria Papua itu berdiri dengan wajah serius. Ia memperhatikan jejak itu sekali lagi. Lalu ia menunjuk ke salah satu bagian salju. Lihat ini. Mereka semua mendekat. Jejak itu memang mengelilingi tenda. Namun ada sesuatu yang membuat mereka langsung terdiam. Jejak itu tidak datang dari mana-mana. Tidak ada jejak yang mendekati tenda dari luar. Jejak itu hanya ada di sekitar tenda. Seolah seseorang tiba-tiba muncul di sana. Berjalan memutari tenda sepanjang malam. Lalu menghilang begitu saja. Daniel merasakan napasnya menjadi berat. Ini tidak masuk akal. Bima mencoba berpikir keras. Mungkin salju di luar sudah tertutup angin. Namun Yonas menggeleng. Salju di sini sangat tipis. Jika seseorang datang dari luar kita pasti melihat jejaknya. Tidak ada satupun orang yang berbicara setelah itu. Angin pagi berhembus pelan di atas punggungan gunung. Raka akhirnya berkata, "Kita harus turun sekarang." Semua orang setuju. Semakin lama mereka berada di gunung ini, semakin terasa bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka segera membongkar tenda dan memasukkan perlengkapan ke dalam ransel. Beberapa menit kemudian mereka mulai berjalan menuruni jalur punggungan. Langkah kaki mereka menciptakan jejak panjang di salju yang berkilau di bawah matahari. Awalnya perjalanan terasa lebih tenang. Badai sudah pergi. Langit cerah. Namun Daniel masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali ia merasa seperti sedang diawasi. Seolah ada mata yang tidak terlihat mengawasi setiap langkahnya. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin itu hanya sisa ketakutan dari malam tadi. Namun ketika mereka melewati sebuah lereng salju yang luas, Daniel tiba-tiba berhenti berjalan. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke belakang. Raka yang berjalan di belakangnya hampir menabraknya. Kenapa berhenti? Daniel menunjuk ke arah salju di belakang mereka. Semua orang menoleh. Jejak kaki mereka terlihat jelas di lereng itu. 4 jalur langkah. Langkah milik Daniel. Langkah milik Bima. Langkah milik Raka. Langkah milik Yonas. Namun ada satu hal yang membuat semua orang langsung membeku. Di belakang jejak Daniel, ada satu jalur langkah lain. Langkah itu berjalan tepat di belakang Daniel. Seolah seseorang mengikuti setiap langkahnya dengan sangat dekat. Namun tidak ada siapapun di sana. Bima menatap dengan mata melebar. Itu jejak siapa? Tidak ada yang menjawab. Yonas berjalan perlahan mendekati jejak itu. Ia memperhatikan bentuknya dengan sangat hati-hati. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Langkah ini tidak muncul tadi pagi." Semua orang menatapnya. "Apa maksudmu?" Yonas menunjuk ke arah atas lereng. "Jejak ini muncul setelah kita mulai berjalan." Raka merasakan tenggorokannya kering. Jadi seseorang sedang mengikuti kita. Daniel memutar tubuhnya dengan cepat. Ia menatap lereng salju yang luas di belakang mereka. Tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang bergerak pelan di kejauhan. Namun jejak itu tetap ada. Langkah demi langkah. Selalu tepat di belakang Daniel.
seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang berjalan bersamanya. Daniel merasakan darahnya seperti membeku. Ia kembali mengingat rekaman kamera semalam. Bayangan panjang di belakang tubuhnya. Yonas akhirnya berkata dengan suara rendah, "Mungkin makhluk itu tidak pernah meninggalkanmu." Bima mencoba menyangkal. "Ini tidak mungkin. Kita tidak melihat siapapun." Yonas menjawab pelan, "Itulah masalahnya. Kita tidak bisa melihatnya." Daniel berdiri kaku. Ia tidak berani melangkah lagi. Namun Yonas menepuk bahunya. "Kita harus terus turun. Jika kita berhenti di sini terlalu lama, gunung ini akan membuat kita gila." Daniel akhirnya mengangguk. Mereka kembali berjalan menuruni lereng salju itu. Namun setiap langkah yang diambil Daniel sekarang terasa berbeda. Ia tahu sesuatu sedang berjalan sangat dekat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh lagi. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai takut melihat apa yang sebenarnya sedang mengikutinya turun dari gunung. Dan sesuatu itu tidak akan berhenti mengikuti sampai Daniel benar-benar meninggalkan Bukit Trikora. Perjalanan turun dari punggungan Bukit Trikora berlangsung dalam keheningan yang terasa menekan dada. Matahari sudah naik cukup tinggi, namun hawa dingin dari gunung masih menusuk sampai ke tulang. Hamparan salju memantulkan cahaya pucat yang membuat mata terasa silau, tetapi bagi Daniel, dunia di sekelilingnya terasa lebih gelap dari sebelumnya. Ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Namun ia tahu sesuatu masih ada di sana. Langkah yang tidak terlihat. Langkah yang selalu muncul tepat di belakang jejak kakinya. Beberapa kali Daniel mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi yang tercipta oleh rasa takut. Namun setiap kali mereka berhenti sejenak untuk beristirahat, ia selalu melihatnya lagi. Jejak tambahan di belakangnya. Satu jalur langkah yang mengikuti. Tidak pernah mendahului. Tidak pernah menyimpang. Selalu tepat di belakang Daniel. Bima beberapa kali mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Namun tidak ada yang benar-benar tertawa. Raka lebih banyak diam sambil sesekali memeriksa kamera di tangannya. Yonas berjalan paling belakang. Matanya terus memandang jejak di salju dengan ekspresi yang tidak pernah berubah. Setelah beberapa jam berjalan menuruni lereng gunung, salju mulai menipis. Lereng putih perlahan berubah menjadi batu-batu gelap yang basah oleh es yang mencair. Udara juga terasa sedikit lebih hangat. Hutan mulai terlihat di kejauhan. Itu tanda bahwa mereka sudah hampir keluar dari wilayah salju. Daniel mulai merasa sedikit lega. Jika mereka sudah mencapai hutan, jejak di tanah tidak akan terlihat lagi. Namun perasaan aneh itu tetap tidak hilang dari dadanya. Mereka akhirnya mencapai batas terakhir salju. Langkah mereka sekarang menginjak tanah berbatu yang lembab. Jejak kaki tidak lagi tertinggal di belakang. Bima menghela napas panjang. Akhirnya kita keluar dari neraka es itu. Raka mengangguk sambil menatap kembali ke arah puncak gunung yang sekarang terlihat jauh di belakang mereka. Gunung itu berdiri diam seperti raksasa putih yang sedang tidur. Yonas berhenti berjalan. Ia memandang Daniel. "Kamu merasa sesuatu masih mengikuti kamu?" Daniel tidak langsung menjawab. Ia mencoba mendengarkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak badai itu terjadi, ia tidak lagi merasakan kehadiran yang menempel di punggungnya. Daniel menarik napas panjang. "Tidak," katanya pelan. Yonas mengangguk perlahan. Mungkin ia sudah kembali ke gunung. Mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian mereka akhirnya tiba kembali di kamp dasar. Beberapa porter lain yang menunggu di sana langsung menyambut mereka dengan lega. "Kalian selamat," kata salah satu dari mereka. "Kami melihat badai besar semalam." Daniel hanya tersenyum lelah. Tubuhnya terasa sangat berat. Namun jauh di dalam pikirannya, kejadian di gunung itu terus berputar seperti mimpi yang tidak bisa dilupakan. Malam itu mereka akhirnya beristirahat di pondok kayu kecil di kaki gunung. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, Daniel merasa bisa bernapas dengan tenang. Tidak ada angin badai.
Tidak ada kabut salju. Tidak ada punggungan sunyi yang menakutkan. Hanya suara hutan malam dan nyala api kecil dari perapian. Raka duduk di dekat meja kayu sambil memeriksa kamera sekali lagi. Ia ingin memastikan semua rekaman perjalanan mereka tersimpan dengan baik. Daniel duduk di sebelahnya. Bagaimana rekamannya? Raka menggeleng pelan. Masih sama seperti yang kita lihat tadi malam. Hanya kamu yang berjalan di badai itu. Tidak ada siapapun di depanmu. Daniel menatap api yang berkedip di dalam perapian. Namun ada bayangan itu. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap layar kamera itu sekali lagi. Lalu tiba-tiba ia membeku. Daniel langsung menoleh. Ada apa? Raka memperbesar gambar di layar. Ini aneh. Daniel mendekat. Rekaman itu menunjukkan Daniel berjalan sendirian di tengah badai salju. Namun ketika gambar itu diperbesar lebih jauh, ada sesuatu yang baru terlihat. Bukan bayangan, bukan jejak, melainkan bentuk samar di belakang Daniel. Seperti sosok manusia yang sangat pucat. Sosok itu berdiri tepat di belakang Daniel. Namun wajahnya tidak terlihat jelas. Daniel merasakan napasnya berhenti sejenak. Sosok itu. Apakah itu yang menuntunku keluar dari badai? Raka menggeleng perlahan. Aku tidak tahu. Namun ada satu hal yang membuat rekaman itu jauh lebih mengerikan. Daniel menatapnya. Apa? Raka menunjuk layar itu. Lihat jarak antara kamu dan sosok itu. Daniel memperhatikan dengan teliti. Lalu darahnya terasa dingin. Sosok itu tidak berjalan beberapa langkah di belakangnya. Tidak. Sosok itu berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Seolah sepanjang perjalanan keluar dari badai. Sesuatu itu tidak pernah berjalan di depan Daniel. Sesuatu itu berjalan tepat di belakangnya. Mengawasinya. Menjaganya. Sampai Daniel berhasil turun dari gunung itu. Daniel perlahan menoleh ke arah jendela pondok. Di kejauhan, puncak Bukit Trikora terlihat samar di bawah cahaya bulan. Sun, diam. Seolah menyimpan sesuatu yang masih menunggu di atas sana. Dan sejak malam itu, setiap kali Daniel berjalan sendirian di tempat sepi, ia selalu merasa satu hal yang sama. Langkahnya tidak pernah benar-benar sendiri. Seolah masih ada seseorang yang berjalan sangat dekat, tepat di belakangnya.